Ihsas panca indera. Lau kunna nasma'u, kalau saja waktu itu berarti waktu di dunia kami mendengarkan, mau mendengarkan gitu. Au naqilu, au naqilu. Nah, naqilu ini kita ketemu pembahasan tadi. Naqilu itu adalah akal di situ. Ya. Berarti ini adalah omongan manusia. Kapan? Nanti di akhirnya disebutkan. Lau waqalu lau kunna nasma'u au naqilu. Seandainya saja waktu itu, ya Allah, kami mau mendengarkan. Bukan cuma mendengarkan, au naqilu, kami menggunakan akal kami selama kami hidup atau ketika kami hidup. Nah, di situ disebutkan bahwasanya ma kunna fi ashabis sa'ir. Ma kunna fi ashabi sa'ir. Enggak akan ya Allah ashabi, kami jadi penghuni as-sa'ir. Sa'ir itu apa? Neraka syair. Nah, berarti ini omongan orang-orang yang sedang ada di dalam neraka. Akan terjadi nggak ini? Pasti terjadi. Berarti nanti ini ranahnya ranah akidah. Kalau sekarang kan belum terjadi kan? Kita masih ada di dunia, ya nggak? Kita masih ada di dunia. Nah, makanya di sini pentingnya kita menyadari. Kan di sini orang-orang yang sudah menyadari tetapi kesadarannya sudah terlambat. Dia sedang berada di neraka gitu loh. Lau kunna nasma'u au naqilu, seandainya saja kami waktu di dunia mau mendengarkan, au naqilu, mau menggunakan akal kami. Nah, gitu. Maka tidak mungkin kami berada di sini sebagai penghuni neraka syair. Berarti Pak, di sini kesempatan kita yang hadir di sini, bukan hanya yang hadir di sini, yang semuanya, semua namanya al-insan, manusia yang memiliki akal. Yang memiliki akal itu adalah sebuah kesempatan yang dahsyat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah karuniakan kenikmatan akal. Sehingga dengan akal itulah manusia bisa mengikuti petunjuk, nanti akan membawa keselamatan gitu loh. Jadi yang menyebabkan manusia menuju hidayahnya itu dituntun oleh akal. Awalnya gimana? Awalnya tersadarkan dulu. Kita harus menyadari bahwa kita punya akal. Kenapa kita berbeda dengan yang makhluk yang lain? Karena Allah karuniakan akal. Kita juga dikasih panca indera, gitu loh. Kita dikasih panca indera. Berarti kita harus perbanyak maklumat, gitu loh. Harus perbanyak apa? Maklumat. Tadi misalkan Mama Abi mau kasih hadiah buat Mama. Hadiahnya apa? Hadiah ulang tahun pernikahan kita yang sudah 76 tahun. Astagfirullah. Kelamaan amat. Misalkan karena sudah 30 tahun misalkan lah. Sudah 30 tahun maka Abi mau kasih hadiah tas harga 30 juta. Masya Allah. Tapi kita lihat bahannya dari apa? Dari kulit apa Pak? Kulit buaya itu kata si ibu, buaya dasarnya. Kulit buaya. Coba kalau tidak ada maklumat mengenai hal itu, coba di dalam syariat, di dalam Islam ada hal-hal yang itu dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Itu namanya syariat Pak. Namanya apa? Syariat. Kembali kepada hewan tadi. Hewan ada syariat nggak? Nggak ada. Makanya nggak ada hewan mencuri. Nggak ada si kancil mencuri mentimun, nggak ada. Itu adalah penyebutan manusia gitu loh. Karena bukan kancilnya dia, gitu loh. Jadi syariat itu hanya ada untuk manusia. Kenapa hanya ada untuk manusia? Karena manusia dikaruniai akal. Nah, untuk bisa mengetahui hal yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan, maka manusia diberikan syariat. Nah, syariat ini kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, tahu nggak syariat? Iya, hukum-hukum. Tahu nggak? Sedikit baru. Nah, oleh karena itu kan ada kewajiban bagi kita. Karena kita sudah diberikan karunia akal, ada kewajiban. Berarti kalau ndak punya maklumatnya, apa yang harus kita lakukan? Cari maklumat itu. Gitu loh bahasanya. Kalau bahasa gampangannya, kalau nggak tahu syariatnya, ya ngaji, kan begitu. Keliru nggak? Ya enggak. Emang bisa dapatkan maklumat syariat yang sebanyak itu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah sempurna, Al-Qur'an wa sunnah wa ijma'us sahabat wa qiyas. Itu kan semuanya sudah dikuasai semua, Pak? Belum. Proses. Satu dulu deh, Al-Qur'an.
Al-Quran berarti kalam Allah. Sudah dihafal Pak? Icing wae. Ada yang hafal lah? Ada yang hafal nggak? Ada ya, harus ada. Gimana kalau nggak ada? Sholat emang baca apa? Baca Quran kan? Alhamdulillah. Berarti sudah hafal satu surat minimal. Surat apa? Al-Fatihah, Ummul Kitab. Hafal Pak? Hafal insya Allah. Jadi itu merupakan kalam Allah. Cuman masalahnya, paham nggak Pak? Paham nggak? Kan nggak hanya nasma'u kan tadi, lau kunna nasma'u. Seandainya saja kami itu mau dengerin, nah dengerin saja. Kan kita banyak manusia itu, kita mendengarkan, kemudian kita membaca, bahkan kita menghafal. Tapi ada yang kurang di situ. Nah, memikirkan. Jadi memang kita itu seperti halnya wahyu Allah pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surat apa, Pak? Ini aja enggak tahu ini. Al-Alaq. Surat pertama kali dibawakan oleh malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikallazi khalaq. Terus khalaqal insan. Dari apa? Min alaq. Itu bukan cuma baca doang perintahnya, Pak. Jadi kalau misalnya ada Quran pertama itu ya bacalah, betul. Bacalah, memang harus membaca gitu itu. Bacalah. Tapi jangan lupa di sana juga ada perintah lain, yaitu apa? Fikirkan. Kan bismi rabbikallazi khalaq, bisa tahu dari mana? Coba. Yang diciptakan gitu kan? Ada proses di sana. Kita harus memikirkan. Makanya banyak manusia, banyak dari kita itu kita membaca tapi kita tidak memikirkan apa yang kita baca. Ya? Oleh karena itu mulai hari ini insya Allah ya, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah, dan kita sendiri berazam untuk istiqomah untuk memperbanyak maklumat itu. Memperbanyak apa? Maklumat tentang apa? Syariat. Tentang syariat. Syariat itu apa? Ya Islam, Al-Quran, was-sunnah, hukum-hukum Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kan itu harus kita kaji, Pak. Nggak otomatis manusia ketika sudah menyadari dirinya punya akal terus kemudian dia mengetahui seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nggak otomatis. Itu ada upaya. Upayanya apa? Belajar. Makanya ada kewajiban talabul fariidatun ala kulli muslim. Allah fardukan. Apa yang difardukan? Mencari ilmu. Berarti ilmu itu nggak datang sendiri. Iya. Ilmu itu nggak datang sendiri. Ilmu itu harus dicari, harus ridho, harus berpayah-payah. Nah di sini disebutkan bahwasanya ilmu itu hal yang berat sebenarnya. Hal yang berat kan? Ngaji berat nggak? Berat kan? Iya. Ya kalau ringan mah, yuk banyak itu loh. Ya, karena berat itulah ya bagian daripada upaya kita. Memang itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya untuk memperbanyak maklumat agar kita bisa mengetahui syariat Allah di muka bumi, agar apa? Agar kita tidak keliru dalam menjalankan hidup. Agar kita tahu makna dan tujuan Allah ciptakan kita hidup. Gitu. Jadi munten pisan, membaca saja tidak cukup. Pun menghafal juga tidak cukup. Harus kita mengkajinya begitu. Sehingga kita bisa menghafal, mengkaji, kemudian bisa menghubungkan apa yang kita pahami itu dengan fakta. Sehingga kita bisa insya Allah mudah-mudahan bisa selamat begitu terhadap syariat-syariat Allah. Kayak tadi, tidak asal sembarang memberikan hadiah. Mahal, iya mahal. Tapi kalau misalkan dari kulit buaya, sedangkan dalam syariat, nah kita kaji lagi kan, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan hukum-hukum benda gitu loh. Semalam Al-Fakir ngisi kajian mahasiswa, itu sudah sampai pada bab tentang hukum syar'i. Hukum syar'i itu hukum syara. Insya Allah kita juga akan bahas itu.
Salah satunya adalah Allah telah sebutkan hukum benda di muka bumi ini. Ada di dalam kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih tentang benda, yaitu al-aslu fil asya ibahatun. Hukum asal benda itu mubah. Sealam jagat ini mubah hukum asalnya. Malam yarid dalilu tahrim, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Saya Fakir sampaikan begitu. Berarti kalau ada dalil pengharaman maka benda itu haram. Berarti yang haram itu ternyata sedikit di alam jagat ini. Yang mubah lebih banyak. Untuk sedikit itu bisa tahu dari mana, ya harus ngaji. Ya contohnya tadi hal-hal dari kulit buaya. Ya, dari kulit buaya. Buaya sendiri hukumnya apa? Termasuk binatang buas. Nah, buaya binatang buas bukan? Tapi udah jinak. Tetap bisa binatang buas ya. Lah iya kan kulitnya. Nah, kulitnya diambil, terus kemudian disamak, terus kemudian diproses jadi tas, harganya 20 juta. Ingat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, entah itu diharamkannya seperti apa, maka haram pula kita untuk memakannya. Suka Pak daging buaya Pak? Hah? Itu haram, nggak boleh dimakan. Ketika Allah mengharamkan untuk dikonsumsi, maka haram pula kita untuk memanfaatkannya. Jual belinya pagi. Jualan tas buaya nggak Pak? Oh enggak gitu. Jangan Pak. Nah, kok bisa tahu begitu? Ya ada syariat. Gimana bisa seperti itu? Ya bisa dengan ngaji, ya. Dengan memperbanyak kita tadi mengupayakan diri kita untuk mengkaji hukum-hukum Allah di muka bumi ini, karena banyak sekali. Baik, itu sebagai bahasan kita pada siang hari ini. Insyaallah lengkap sudah tentang khasiatul insan. Kita mengenal diri kita. Jadi siapa kita itu? Kita adalah manusia. Manusia itu kayak gimana? Allah karuniakan khasiat insan, punya hajatul udhiyah. Butuh makan Pak? Masih butuh makan Pak? Masih nggak nih? Iya, nggak ada kedengeran. Masih butuh makan. Terus kemudian kita punya goroiz, punya naluri, ya kan? Punya naluri. Coba kalau digaplok Pak, apa yang reaksi sama Bapak? Nah, iya kan, itu masih ada naluri berarti kan, ada naluri guriza bako, mempertahankan diri. Terus kemudian kita suka terhadap sesuatu. Kita juga Allah karuniakan al-akal, kemampuan berpikir, yaitu akal. Kita masih bisa mengambil kesimpulan terhadap fakta tertentu. Begitu. Itu harus kita sadari. Tetapi penting sekali untuk kita sadari, jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10. Bapak-bapak bisa cross check kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu. Maka mereka berkata, seandainya saja waktu itu kita di dunia, kami di dunia, nasma'u, mau mendengarkan. Itu kan kalimatnya aktif. Au na'qilu, kami menggunakan akal kami waktu itu. Jadi kalau punya akal itu digunakan, Pak. Sekarang kita menyadari ya, kalau kita punya akal, ya kan? Gunakan, Pak. Gunakan. Untuk apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Setelah itu mengenal syariatnya Allah. Karena itu harus, jangan sampai kita hidup ya seperti biasanya kita hidup. Gimana sih? Pagi berkokok, ya, cari, terus sore pulang, terus besoknya. Apakah seperti itu kita hidup? Kan tidak. Ya, karena ada makhluk lain yang seperti itu juga. Tapi mereka nggak dimintai pertanggungjawaban. Mereka adalah kelompok hewan. Tapi mungkin kita seperti itu. Tetapi Allah karuniakan akal pada kita. Makanya kita gunakan. Untuk apa? Untuk agar kita bisa tidak keliru dalam memaknai hidup ini. Agar kita bisa tahu tujuan hidup ini. Karena kita akan kembali pulang yaumil akhir. Ya, di sana ada hari penghitungan. Apa yang dihitung, Pak? Perbuatan kita, gitu. Yang jualan asli nih, ori nih. Nah, begitu.
Asli nih, atau sumpah ini dari sononya harganya sekian gitu loh. Nah ini ada syariat ya, sebaik-baiknya kita jalankan. Untuk bisa kayak gitu boleh nggak sih? Nah untuk boleh dan tidaknya maka kita harus mengkaji. Dan untuk mengkaji tidak otomatis bisa tahu, maka harus sabar menghadiri majelis-majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang menjadi fokus bahasan kita pada siang hari ini, menyelesaikan bahwasanya sekarang berarti pembahasan fokusnya ke syurutut tafkir ya. Kemampuan berpikir bahwa manusia kita semua ini kita sadari termasuk al-fakir ya. Karunia Allah yang sangat dahsyat telah Allah karuniakan kepada kita sampai hari ini, yaitu Allah karuniakan kemampuan berpikir. Ya, maka kita gunakan itu. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang ada di dalam neraka syair. Atau Pak, itu jangan-jangan kita yang menyebutkan itu. Ya, mungkin nggak? Mungkin nggak? Lo kan ini kabar dari Allah. Nanti di neraka syair itu mereka akan berucap seperti itu, kan begitu? Nah makanya kita berlindung daripada Allah. Nauzubillah, nauzubillah min zalik, dari hal itu, gitu loh. Maka dari itu kita sadari potensi kita, diri kita, ya. Allah karuniakan sesuatu yang dahsyat pada kita, yaitu kemampuan berpikir. Oleh karena itu perbanyak, gunakan gitu loh. Gunakan selama hidup, selama sisa hidup kita. Oh, ngomong sisa ini ngomongnya. Kalau ngomong sisa berarti apa, Pak? Tinggal dikit nah. Sisa namanya sisa kan? Loh iya, kita sadari umur kita udah lewat zuhur, Pak. Sudah lewat zuhur? Iya, emang udah zuhur. Enggak, maksudnya umur kita sudah lewat zuhur. Ya tinggal sisanya. Tetapi ingat, hari demi harinya itu Allah hisab. Kenapa? Karena masih memiliki akal. Coba kehidupan kita bagaimana di rumah? Apakah lebih banyak waktu kita itu untuk dilakukan, didiamkan? Ataukah lebih banyak waktu itu untuk ibadah kepada Allah? Ibadah macam-macam. Untuk bisa tahu ibadah ya ngaji makanya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang disampaikan? Kira-kira? Silakan. Panca indera itu yang indera pendengaran itu kan kadang ada orang yang ketika pendengaran itu masuk ada yang berbeda gitu. Apa dari cara akal menerima, seperti kayak suara ayam kan ya, suara ayam kan kukuluyuk ya, ketika suaranya sama, tapi ketika dua orang ditanya, ada yang bilang kongkorongok gitu, ada yang bilang kukuluyuk, satu suara tapi beda gitu. Satu suara tapi beda penyebutan gitu loh. Iya, baik. Pendengarannya apa gitu. Iya. Pendengarannya kukuluyuk gitu. Baik. Ini tergantung wilayah ya, wilayatul hukmi ya. Faktanya sama, ayam jantan pastinya ya. Ayam jantan dia berbunyi. Bunyinya apa? Ada kukuruyuk katanya. Ada kongkorongok katanya. Ya kalau yang benar yang mana, Pak? Tanya sama ayamnya aja deh. Ada satu lagi gini ya, iya. Seperti kayak kalau orang barat itu mendengar suara tembakan kan bang ya. Kalau kita bilang dor gitu. Nah. Suaranya sama, kita tembakin gitu. Kata dia bang, kata dia. Oh no. Ini penyebutan ya Pak ya, fakta yang sama, penyebutannya mungkin agak berbeda. Mungkin kalau misalkan kita coba, ada yang tahu tentang isti'adzah? Tahu isti'adzah nggak Pak? Kata kita bukan isti'adzah, ta'uz. Ayo ta'uz dulu. Nah, ngerti nggak kalau ta'uz? Kalau seluruh ta'uz gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba isti'adzah dulu, Pak. Cicing wae. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu apa? Ta'uz apa isti'adzah? Ah. Tadi cicing wae. Pak, di Mesir itu enggak ada ta'uz, Pak. Di sana tuh enggak ada ta'uz. Enggak ada ta'uz di sana. Jadi kalau disuruh ta'uz, apa ini?
nggak ngerti dia, nggak paham apa itu ta'awuz. Ta'awuz itu hanya ada di kita. Al-Fakir tahu ini dari salah satu pengajar Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau menyampaikan itu. Kan beliau kan orang Mesir, ya. Beliau ngomong gitu berarti ya, beliau menyatakan bahwasanya ketika anak sampai di Indonesia, loh kok ta'awuz katanya. Ta'awuz itu apa? Kami di Mesir itu nggak pernah ada istilah ta'awuz gitu loh. Katanya, Syekh, berarti boleh nggak kalau kita menyebut ta'awuz? Nah, selama maknanya sama, maknanya ke sana, lah bahasa nggak masalah. Begitu. Kan munina sama, tahu muni nggak? Bunyinya sama kan? Apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan begitu? Orang kita nyebutnya ta'awuz. Orang Mesir sana nyebutnya isti'adzah. Bukan hanya kongkorongok dan kukuruyu. Ya. Penamaan. Sebenarnya hal itu ya memang seperti itulah manusia punya persepsi masing-masing. Itu muncul dari mana? Dari akliyahnya. Ya, seperti halnya ghani. Ghani itu apa? Agniya. Agniya itu apa? Kaya. Apa itu kaya, Pak? Banyak harta. Apa kaya, Pak? Ada yang tahu nggak kaya? Ya itu dia, makanya kan kaya itu kan sebuah kalimat yang punya makna kan? Kaya itu kata yang punya makna. Coba, ternyata tidak ada satupun manusia di alam jagat ini yang kaya. Sepakat nggak? Pura-pura. So iye banget banget. Loh berarti kan kita harus definisikan dulu kaya itu apa, ya kan? Ternyata yang dimaksud dengan kaya, agniya, kaya itu adalah ketika seseorang sudah tidak membutuhkan yang lain. Ketika seseorang tidak membutuhkan yang lain, tidak butuh apa-apa lagi, dialah kaya, gitu loh. Itulah kaya. Maknanya kaya tuh begitu, Pak, ternyata. Ketika seseorang sudah tidak membutuhkan apa-apa, itulah kaya. Makanya Allah Ghaniyun kan, Allah lah yang maha kaya. Butuh nggak Allah sama yang lain? Enggak. Nah itulah kaya. Nah manusia nyebutnya, oh si bapak itu kaya. Itu penyebutan manusia. Padahal dia butuh nggak orang lain? Bos besar butuh nggak sama orang lain? Butuh. Kan begitu. Pintu aja dibukain, ya nggak? Iya. Makan dimasakin, ya nggak? Berarti butuh sama yang lain dia. Nah makna kaya yang sesungguhnya adalah dia sudah tidak membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan persepsi kita lah yang menyebutkan dia itu kaya. Ya, itu persepsi. Sama halnya tadi kongkorongok dengan kuruyu. Isti'adzah dengan ta'awuz. Manusia punya persepsi. Boleh nggak kayak gitu, Pak? Boleh-boleh saja. Ya nggak? Allah a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya? Ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Hadratul kiram rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan yang mudah-mudahan ya tidak banyak memang. Tetapi mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita. Ya. Setiap kali kita bertemu di dalam majelis ini semakin menyadarkan kita bahwa kita itu adalah al-insan yang punya khasiat. Allah karuniakan khasiat, layak untuk kita syukuri, layak untuk kita kaji, layak untuk kita sadari. Setelah itu baru nanti kita akan pelan-pelan isi maklumatnya, ya. Maklumat apa? Maklumat tentang Islam. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui kenapa kita diciptakan. Untuk apa kita itu hidup? Akan kemana kita akan setelah kehidupan ini. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.